Oke, jadi Geno kali ini sebenarnya agak singkat sebenarnya karena ini cuma dari beberapa pilihan-pilihan yang benar-benar general knowledge banget, beda banget sama yang sebelum-sebelumnya dan harusnya kontennya nggak terlalu panjang. Jadi kalau kalian suka mungkin ini bisa dibikin jadi seminggu ada satu, jadi seminggu 2 kali ya video ya. Cuman itu kalian harus tanyakan kepada David sebagai editor di Geno. Nah, ini adalah pembahasan masalah kenapa setir itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, dan kalau kita nyetir ada di kiri dan di kanan. Jadi kalian harus tahu kalau ada left-handed atau right-handed drive. Jadi nggak cuma setir doang posisinya di mana, tapi kalian kalau nyetir, kayak seperti kita di Indonesia itu kita nyetir di sebelah kiri. Tapi kita menyetir di sebelah kiri, tapi setir kita ada di sebelah kanan. Atau seperti kendaraan apapun juga, atau kalian berkendara atau membawa sesuatu, itu kalian selalu di sebelah kiri untuk jalan, bahkan untuk jalan kaki pun juga sama. Jadi kita adalah left hand traffic. Nah, untuk memahaminya sebenarnya kita harus balik ke zaman dulu, zaman medieval bahkan ya. Kita ngomongin di zaman dulu itu kenapa sebenarnya ada orang yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan untuk berjalan. Jadi mayoritas itu banyak yang menggunakan left hand. Jadi alasan utama kenapa ada yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan sebenarnya karena waktu zaman dulu nih, di zaman medieval, kalau kalian misalnya berpas-pasan dengan orang, mereka itu lebih baik berada di sebelah senjatanya. Jadi mereka nggak pengen senjatanya ada di tempat yang bersebelahan dengan orang. Jadi kalau misalnya kalian di sebelah kiri dan kalian misalnya orang tangan kanan, berarti mereka harus ngebawa misalnya pedangnya itu di sebelah kirinya mereka. Jadi kalau berpapasan dengan orang, mereka masih gampang untuk ngebawa dan untuk nyerang orang. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kalian menggunakan kuda, kalian mau nggak mau harus ada di sebelah kanan. Kalau misalnya ada orang yang di sebelah kirinya kalian dan kalian misalnya menggunakan tangan kiri, berarti kan kalian bisa nyerang orang dengan lebih mudah. Jadi kesannya ya harusnya nanti ada di video lah ditunjukin. Itu adalah proses yang lebih mudah. Nah, terus semakin maju kita bisa ngeliat kalau orang yang misalnya ngebawa bawaan barang-barang, entah mereka minggul barang atau mereka misalnya ngebawa tas dan segala macam, kalau mereka misalnya posisinya ada yang di sebelah kiri, mereka nggak mau barang-barangnya itu ketabrak dengan orang. Nah, jadi buat orang yang ngebawa barang seperti misalnya tas atau apapun itu kalian bawa di tangan kanan kalian, buat orang yang melawan arah dari kita dan dia juga misalnya bawa di tangan kanan, itu kan akan tabrakan. Nah, itu dia. Jadi mereka ada yang drivingnya itu di right hand traffic, di mana orang akan milih untuk ya udah bawa di sebelah kanan dan untuk lawan arahnya di sebelah kiri. Itu kan kebalikannya dari kita. Tapi kita nggak bisa mendapatkan satu kesatuan di seluruh dunia ya karena alasan tersebut. Ada banyak pilihan dan masalah prioritas orang di mana untuk mereka membawanya. Nah, kalau masalah setir di kiri atau di kanan, ini sebenarnya sama seperti yang tadi di awal, karena pertama mobil yang diciptakan itu menggunakan setir itu ada di tengah. Jadi kalian jangan pikir kalau duduk itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, karena duduk itu zaman dulu adalah di tengah dan kalian menggunakan lever untuk belok ke kiri atau belok ke kanannya. Masalahnya adalah zaman dulu itu ya udah pasti nggak ada power steering. Bahkan sebelum mobil yang pertama aja itu belum ada power steering dan ini lebih tua dari Ford. Nah, jadi waktu mobil yang pertama kali diciptakan itu masih menggunakan tangan. Otomatis orang akan banyak yang duduk di sebelah kiri untuk ngerakin levernya untuk ke kiri atau ke kanan. Nah, karena tangan kanan itu adalah masalah dominan. Nah, setelah itu kita ngomongin lagi ada mobil-mobil yang sebelah kanan untuk setirnya. Alasan utamanya adalah untuk yang setir ada di sebelah kanan itu karena kita pengen tangan yang dominannya kita itu megang setir. Karena bagi mereka itu adalah hal yang paling penting pada saat kalian berkendara. Kalian nggak ingin setir kalian itu dipegang oleh tangan kiri kalian karena itu nggak akan seakurat tangan kanannya kalian. Nah, yang kedua, untuk bagian orang yang ada di setir kiri, mereka lebih prefer untuk ganti gigi menggunakan tangan kanannya mereka. Dan untuk menyetirnya, itu berdasarkan tadi, kebiasaan. Jadi kalau kita misalnya di negara-negara tertentu yang ada left hand dan right hand, itu mungkin akan membutuhkan penyesuaian khusus bagi orang-orang yang terbiasa dari mirroringnya. Nah, untuk di negara kita, sebenarnya kan alasan kita juga menggunakan jalanan itu sesuai dengan cara kita atau setir kita ada di mana. Seperti kita misalnya di Indonesia karena kita jalan di sebelah kiri, untuk menyalip kita menggunakan jalur sebelah kanan. Nah, itu tujuannya kan sangat-sangat jelas kan, karena kita ada di setir itu di sebelah kanan. Kalau mau menyalip ya kita harus bisa lebih mudah melihat apa yang ada di depan mobilnya kita. Makanya dilarang untuk menyalip dari sebelah kiri. Nah, sayangnya juga di Indonesia ini mungkin ngebuat gue cukup kesel ya, dimana di tol itu banyak banget orang yang bawa dengan kecepatan kecil atau kecepatan rendah banget tapi ada di jalur kanan dan dia nggak mau geser ke sebelah jalur tengah. Apalagi kalau udah klakson dan dim, mereka ngerasa mereka yang benar.
Kalau kalian ada di posisi sebelah kanan dan ada mobil yang nyalip kalian, berarti otomatis kalian udah di tempat yang salah. Kalian harus pindah ke jalur tengah. Jalur kanan itu khusus untuk menyalip. Karena buat orang yang menyetir sendirian, kalau kalian di posisi sebelah kanan itu akan berbahaya banget untuk nyalip orang ke sebelah kiri. Karena kalian punya blind spot untuk di sebelah kirinya kalian. Karena posisi kalian jauh lebih jauh. Makanya orang yang harusnya di sebelah kanan, ada di jalur kanan dan di jalur cepat atau di jalur nyalip, itu harusnya minggir ke sebelah kiri dan biarkan orang di belakang kalian yang lebih kencang jalan duluan. Atau kalau kalian sudah selesai menyalip, langsung pindah ke jalur kiri. Kalau kalian udah selesai, nggak ada yang perlu disalip lagi. Nah, buat kalian yang nanya kenapa kita nih di Indonesia itu setir di sebelah kanan atau kita itu left-handed drive, sebenarnya karena waktu zaman ngikutin zamannya Belanda. Jadi uniknya nih, kalau kita lihat di Belanda sekarang itu kebalikannya sama Indonesia. Tapi penyebab utamanya adalah dulu Belanda itu sebenarnya sama dengan kita, tapi mereka ingin menghapus masa lalu mereka yang bersifat kolonialisme. Sama halnya dengan Inggris. Jadi mereka untuk menghapus masa lalunya mereka dan mereka udah mau meninggalkan kalau kita udah bukan kolonialisme lagi, itu salah satu yang mereka ubah. Jadi kita masih tersisa sisa-sisa kolonialisme waktu zamannya Belanda. Makanya itulah penyebabnya kita kenapa kalau kita bilang itu mendapatkan dari Belanda tapi hasilnya kok berbeda dengan Belanda, ya penyebabnya karena itu. Jadi kalau kalian masih bingung dengan masalah tersebut, jawabannya adalah sesimpel itu doang, karena mereka meninggalkan untuk masa lalu mereka kalau mereka udah meninggalkan masa-masa kolonialismenya mereka. Nah, uniknya adalah makanya kemarin ada kasus di Belanda yang dimana kereta itu menggunakan banyak seserahan dari orang-orang atau dari para budak yang berasal dari Asia Tenggara atau dari kita. Jadi kemarin makanya banyak diprotes kalau mereka meninggalkan dan ingin melupakan masalah kolonialisme, kenapa keretanya itu mereka menggunakan itu untuk kerajaan. Jadi ya gue nggak tahu ya itu sekarang udah dirubah atau enggak, karena harusnya sih kemarin di berita cuman ini gue jadi terlalu melebar itu masalah yang di Belanda seperti ini. Tapi intinya untuk masalah menyetir ya itulah, karena selalu dari setiap bidang engineering mau apapun itu juga selalu pasti ada input dari kehidupan sehari-hari yang biar mempermudah kita dan memberikan suatu alasan yang memang semuanya itu ada alasannya kenapa diciptakannya seperti itu. Jadi sama halnya juga kenapa SIM itu diciptakan, kenapa ada rambu-rambu di jalanan, karena gue sampai saat ini tuh masih banyak banget kesel di jalanan karena banyak orang yang sepertinya emang nembak SIM tapi nggak mengetahui masalah rambu-rambu yang ada di jalanan. Karena menurut gue nggak masalah buat orang yang misalnya nembak SIM tapi dia mengerti etika, moral, dan cara berkendara dengan baik dan benar. Tapi buat orang yang nembak tapi abis itu udah semaunya dia di jalanan dan nggak tahu arti-arti rambu, kenapa ada jalan yang harus garis lurus, ada yang nggak terputus, ada yang terputus, ada yang garisnya lurus dan nggak terputus, dan ada yang sebelahnya terputus. Itu banyak orang yang nggak ngerti masalah jalur yang menyalip, dan nggak aja masih banyak orang yang nggak ngerti. Gue rasa kalian yang biasa di tol dan malam kalau pulang jam 9 atau jam 10-11 ke atas, kalian akan mengalami banyak banget ketemu orang-orang yang seperti gue sebutin tadi. Sekian untuk Geno kali ini, dan gue harap ini ngejawab banyak pertanyaan bagi kalian yang mungkin mempertanyakan asal-usul menyetir di sebelah kiri, sebelah kanan, dan setir di kiri atau di kanan. See you guys next time.